Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Berbicara tentang penyerangan agresi sebuah negara kepada negara lain, seperti yang dilakukan Israel, Amerika, Uni Soviet, dan negara-negara lain, tentu akan menimbulkan kemarahan masyarakat dunia, termasuk kita. Sebagaimana yang sekarang sedang dilakukan oleh Amerika dan Israel terhadap negara Iran. Tentu kita semua marah, karena ini adalah sebuah bentuk kezaliman. Tetapi hadirin, ada sebuah pertanyaan. Kita melakukan marah yang sama atau tidak kepada negara Iran? Loh, kenapa memang? Karena ternyata Iran dengan pahamnya Syiah Imamiyah, Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam, itu menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada sebuah pertempuran. Mari kita bahas ini dengan tenang, dengan hati lapang, pikiran tentram. Kita bahas secara ilmiah berdasarkan ilmu. Jika sebuah negara menyerang negara lain, akan menimbulkan kerusakan dan akan menimbulkan korban, itu benar. Korbannya bisa ratusan ribu orang, benar. Tetapi yang Syiah 12 imam yang dilakukan oleh Iran, itu dampaknya lebih besar. Karena korbannya bisa jutaan orang, terus bergenerasi sampai hari kiamat. Seperti apa misalnya? Jika sebuah negara menghancurkan negara lain, lalu ribuan orang meninggal dunia, penderitaan orang yang meninggal dunia itu selesai. Tapi kehancuran iman yang dilakukan oleh Syiah 12 imam ini, kehancurannya sampai hari kiamat. Orang yang diserang oleh negara lain bisa jadi mereka mendapatkan mati syahid. Dan itu cita-cita umat Islam. Tapi kalau kehancuran iman yang dilakukan oleh Syiah Imamiyah, itu akan menimbulkan penderitaan panjang dikala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Sudah meninggal pun mereka masih menderita. Kehancuran apa misalnya? Di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Syiah 12 imam di Iran ini telah merubah rukun iman. Ini pondasi bagi umat Islam. Umat Islam mempercayai rukun iman berdasarkan hadis-hadis sahih dirubah oleh Syiah. Silahkan lihat video sebelumnya. Rukun Islam yang kita anut itu pun dirubah oleh Syiah. Ini mendasar. Mungkin secara fisik mereka tidak menderita. Mereka tidak mati secara fisik karena bukan peperangan. Tapi mereka menghancurkan iman. Dan ini lebih penting di hadapan Allah. Terbawa sampai mati. Lebih besar penderitaannya daripada sebuah kematian. Bahkan Syiah ini tidak mempercayai 2 kalimat syahadat. Karena tidak dicantumkan oleh mereka di dalam rukun Islam mereka. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Mereka ini Islam atau bukan? Nah, di episode ini, di video ini kita akan bahas 3 perbedaan yang terjadi berkaitan dengan Imam Mahdi, versi Sunni dan versi Syiah.
Imam Mahdi sendiri itu menjadi perdebatan tentang ada dan tidaknya. Kita tidak bahas. Kita percaya ada. Didukung oleh hadis-hadis yang cukup banyak. Salah satunya di dalam kitab hadis Abu Daud ini. Derajatnya hasan. Apa 3 perbedaan berkaitan dengan Imam Mahdi ini yang nanti akan turun di akhir zaman? 3 perbedaan ini adalah, pertama, nama Imam Mahdi berbeda antara kepercayaan Sunni kita dengan kepercayaan orang-orang Syiah. Nama berbeda, satu. Yang kedua, keturunan siapa berbeda. Yang ketiga, kemunculannya kapan, di mana, itu berbeda pula. Kita lihat yang pertama. Ini berdasarkan hadis. Hadis dari Abu Daud. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis nomor 4284. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala, laulam yabqa minad dunya illa yaum." Jika sekiranya tinggal tersisa 1 hari saja dari dunia ini. Jadi besok kiamat begitu. Tinggal tersisa 1 hari. Hari ini. Latawalallahu zalikal yaum. Sungguh Allah akan panjangkan hari itu. Hatta yab'asa fihi rajulan minni. Sampai Allah utus, Allah kirim, Allah bangkitkan di hari itu seorang lelaki dariku, kata Nabi, min ahli baiti, dari ahlul baitku, keluargaku, kata Nabi. Yuwati'u ismuhu ismi. Namanya sama dengan namaku. Jadi namanya Muhammad. Wasmu abihi isma abi. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Versi Sunni. Bagaimana dengan versi Syiah Imamiyah Iran? Mereka menyebut namanya bernama Muhammad bin Hasan al-Ashkari. Nama sudah berbeda. Mereka tidak mengikuti hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mendasar. Ini akidah. Yang kedua, perbedaannya adalah keturunannya, keturunan siapa? Versi Sunni, versi kita, Imam Mahdi itu keturunan dari Hasan, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi dari Al-Hasan bin Ali. Versi Syiah bukan. Mereka bilang dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada keduanya. Mereka mengkultuskan Husain. Padahal insya Allah di video berikutnya kita akan bahas bagaimana sikap mereka kepada Husain. Sangat mengerikan. Banyak umat Islam yang tidak tahu. Insya Allah kita akan bahas. Demi kebenaran. Berlandaskan ilmu. Apa perbedaan yang ketiga? Mereka bilang, Imam Mahdi sudah muncul. Beda dengan kita. Sunni bilang nanti di akhir zaman. Dan ini berkaitan dengan bahu-membahunya Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam melawan Dajjal dan pengikutnya yang berkaitan dengan kelompok Yahudi. Nanti kita akan bahas secara khusus. Ternyata Yahudi memang belum bisa dihancurkan sekarang ini. Ada hadisnya, nanti kita akan bahas insya Allah. Jadi versi Sunni, Imam Mahdi belum muncul. Nanti di akhir zaman. Tapi versi Syiah sudah muncul. Kapan kemunculannya? Nah, ini aneh. Munculnya sudah 1170-an tahun yang lalu. 1170-an tahun. Mungkin sekarang udah 1180 tahun jaraknya. Jadi 1170-an tahun yang lalu dia sudah muncul. Saat itu dia berusia 5 tahun, hilang.
Katanya sembunyi di Sirdab, gua tempat perlindungan dari terik matahari di daerah Summaman Ra'a, Baghdad, Tirkit. Mereka sekarang sedang menunggu di depan gua, memanggil-manggil. Sudah berbeda. Para pemirsa, sikapilah ini dengan bijak, dengan tenang, berdasarkan ilmu, berdasarkan data ilmiah. Kita marah kepada negara-negara yang menyerang negara lain. Kita marah. Kepada Israel kita marah. Kepada Amerika, Uni Soviet menyerang negara lain, kita marah. Tetapi kenapa kita tidak marah kepada bahaya yang lebih besar yang dilakukan oleh Syiah 12 imam? Syiah imamiyahnya, Iran. Jika ini kebenaran, datangnya dari Allah. Jika ini kesalahan, datangnya dari kehilapan dan kebodohan saya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.